Kita lanjutkan studi dengan tema pencobaan. Dan di sore hari ini kita mau melihat tentang pahitnya pencobaan. Dalam arti bahwa pencobaan itu adalah suatu hal yang begitu mengancam kita. Apabila kita tidak waspada, tidak hati-hati, kita akan jatuh ke dalam dosa, dan kita akan hidup sebagai orang Kristen yang tidak bertumbuh, tidak berbuah. Nah, hidup sebagai Kristen yang gagal. Ayat ini di 1 Petrus pasal 5 ke 8 ada ayat yang saya rasa kita semua tahu. Barangkali ada juga yang sudah menghafalnya. Tapi apa arti daripada ayat ini? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, tentu ini tidak mengajarkan kita bahwa iblis itu benar-benar adalah seekor singa. Dia akan mencari orang-orang Kristen lalu menelannya hidup-hidup. Ayat ini adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan yang menggambarkan bahwa iblis, musuh kita, lawan kita ini akan selalu berusaha untuk mematikan kita. Tentu tidak secara jasmani kita akan ditelan, dimakan. Mematikan kita secara jasmani. Membuat kita menjadi orang Kristen yang tak mempunyai kesaksian. Membuat kita jadi orang Kristen yang tak bisa lagi berbuat untuk Tuhan. Secara efektif, kita itu dihancurkan. Kita orang Kristen harus selalu sadar bahwa dalam kehidupan rohani, situasinya itu bukan netral. Kita orang Kristen jangan berpikir bahwa dalam kehidupan rohani saya, tak ada yang berusaha untuk merusak saya. Dan kita berpikir tak ada yang berusaha untuk menghancurkan kita. Ini adalah satu fakta. Kita harus sadar ada yang terus berupaya supaya kita sebagai orang Kristen dibuat menjadi orang Kristen yang gagal. Lawanmu si iblis. Dikatakan dia berjalan keliling. Artinya apa? Dia itu selalu aktif, selalu berusaha. Dia tak berhenti. Dia selalu berkeliling untuk mencari mangsanya. Dia selalu melihat kita orang-orang Kristen di sepanjang zaman, di segala tempat. Karena iblis ini tidak mati. Dia adalah malaikat dari ciptaan Tuhan. Dan jatuh dalam dosa. Sejak manusia yang pertama diciptakan anak Hawa ada, dia sudah terlebih dahulu ada. Dan dia sampai sekarang masih hidup. Dia tak pernah mati. Karena roh tidak akan mati. Tapi dia nantinya akan dihukum. Wahyu berbicara, dia akan dihukum 1000 tahun.
dalam sebuah lubang yang tidak berdasar. Setelah itu dia akan dihukum di dalam lautan api. Tetapi itu nanti di masa depan, pada hari penghakiman. Tapi sejak kita manusia diciptakan sampai sekarang, dia berhasil membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan dia terus mencari, terus berusaha, terus berjalan keliling, supaya orang-orang ciptaan Tuhan ini bisa dia rusak. Dan kita orang Kristen termasuk dalamnya. Kita yang telah mengenal Tuhan, yang telah kembali kepada Tuhan pencipta kita, yang tahu jalan yang benar, yang tahu jalan kekudusan. Tapi iblis tetap ada di sana. Jadi tetap akan melihat kita, memantau kita, memperhatikan kita. Dengan malaikat yang begitu banyak, dikatakan sepertiga dari jumlah malaikat yang jatuh dan berdosa bersama-sama dengan dia. Semuanya inilah yang akan terus di dalam dunia yang tak kelihatan. Akan melihat kita, memantau kita. Ketika dia mempunyai kesempatan, dia akan seperti singa ini. Mencari orang yang dapat ditelannya. Dia akan menelan kita. Memakan kita, mematikan kita. Jadi marilah kita sadar sekali bahwa ada iblis, roh jahat dalam kuasa iblis, yang terus berusaha untuk membuat kita, setelah pun kita menjadi Kristen dan mengenal Tuhan, membuat kita ini menjadi orang Kristen yang tak berdaya, yang gagal, yang tak bisa memuliakan nama Tuhan. Begitu berbahaya ya ancaman terhadap kita orang Kristen. Kalau kita tak sadar, kita berpikir bahwa hal-hal yang datang dalam hidup kita itu hanya datang dengan sendirinya. Tak sadar bahwa itu sebetulnya adalah umpan untuk mencederai kita, maka gampang kita untuk jatuh dan berdosa dan merusak kita. Yang membuat kita sama sekali tidak berdaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ayat ini kita pahami benar. Bahwa ada iblis, dia adalah lawan kita, dan dia itu berjalan keliling, berusaha untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dan jangan kita menjadi orang yang dia telan. Nah sekarang kita bertanya, bagaimana cara yang digunakan oleh iblis untuk menelan kita, untuk menghancurkan kita? Ada banyak cara. Pertama, dia bisa merayu kita, mencobai kita, supaya kita jatuh dalam dosa. Minggu lalu kita belajar kan tentang sumber dosa. Bisa dari diri sendiri, bisa dari dunia sekitar kita, bisa dari iblis. Dalam diri kita ini memang ada akar dosa. Memang ada keinginan berdosa. Tak ada manusia yang lahir tanpa keinginan berdosa. Kita lahir dalam dosa. Jadi katakan akar dosa itu ada dalam diri kita. Yang kita lakukan adalah menekan supaya akar dosa ini tidak muncul. Tapi kalau kita tidak kendalikan dia,
dunia sekitar kita bisa menunjukkan sesuatu dan kita langsung ingin berbuat dosa itu. Tapi bisa juga iblis yang membuat kita untuk melihat sesuatu hal, menawarkan kepada kita suatu hal. Dan diri kita ini pun terpikat ingin hal tersebut. Jadi tiga hal ini semua bekerja sama. Iblis selalu terlibat ada di situ. Dia itu agen yang aktif. Keinginan dalam diri kita itu sesuatu yang pasif. Harus kita kendalikan. Supaya dia tidak muncul. Dunia di luar kita itu sifatnya juga pasif. Dia tak mencari kita. Dia ada di situ. Kalau kita bersinggungan, kita mendengar, kita melihat, bisa-bisa dia menjadi sebuah sumber pencobaan. Tapi iblis itu agak aktif. Dia yang bisa mengarahkan ya kita untuk ke tempat berhubungan, bertemu, melihat, sehingga hal itu menjadi sumber pencobaan bagi kita. Iblis itu agen aktif. Nah, jadi cara pertama dia untuk menelan kita adalah merayu, ya, menyajikan sesuatu hal yang berdosa. Tapi kita yang berdosa ini suka. Kita yang berdosa ini belajar dan berusaha tidak mau melakukan dosa itu. Jadi kita pendam dia. Tapi iblis itu bisa dengan sengaja terus menunjukkan kepada kita hal-hal berdosa yang kita senang ini. Sehingga diri kita itu menjadi bergejolak. Sesuatu hal sudah kita pendam, kita kendalikan, itu muncul kembali. Dan kita senang sesuatu yang berdosa itu. Lalu kita ikuti apa yang ditampilkan kepada kita, dan kita jatuh ke dalam dosa. Itu cara pertama, bagaimana dia menghancurkan kita. Dan hal yang bisa dia gunakan untuk menghancurkan kita itu beraneka ragam. Ya tergantung pada masing-masing kita orang. Kita masing-masing orang itu punya kesukaan terhadap dosa yang berbeda-beda. Ada orang, kamu bawa dia pergi ke tempat judi, dia tak pernah tertarik. Dia bukan orang yang cinta uang. Bukan orang yang ingin mendapatkan uang dengan gampang. Jadi kamu tawarkan dia, kamu ajak dia ke tempat perjudian, dia tak pernah tertarik. Barang itu tak pernah bisa menjadi sumber pencobaan terhadap dia. Karena dia tak tertarik, dia tak ada isu. Tapi bagi orang yang lain, itu masalah besar. Walaupun dia tahu dia tak boleh berjudi. Dan dia berusaha jangan berjudi. Tapi sedikit saja dia dengar kesempatan berjudi, hatinya sudah berubah sekali. Masing-masing orang berbeda. Iblis, dia tahu kelemahan saudara. Kita tahu diri sendiri, orang lain mungkin tidak tahu tentang kita. Tapi iblis, roh jahat yang begitu banyak, mereka yang telah ada sejak manusia diciptakan, mengumpulkan begitu banyak pengetahuan tentang manusia. Mereka walaupun bukan maha tahu, bukan tahu segala-galanya, tapi tahu banyak tentang kita manusia. Dan kalau dia perhatikan kita dari kecil sampai sekarang, dia tahu itu kelemahan-kelemahan kita. Hal-hal yang kita suka yang berdosa. Orang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Nah, hal itulah yang akan dia usahakan untuk munculkan di depan kita, ditawarkan kepada kita,
Dan kita kalau tidak sadar bahwa itu adalah pencobaan dari iblis, kita akan merasakan bahwa itu suatu hal yang begitu menarik, kita begitu mau, walaupun kita tahu itu salah dan berdosa, tapi kita begitu inginkan itu. Akhirnya kita jatuh dan berdosa. Dan kita merasa kita sebagai Kristen sangat tidak patut berdosa seperti ini. Dan kalau kita tidak cepat minta pengampunan Tuhan dan bertobat, maka hubungan kita dengan Tuhan itu semakin lama, semakin renggang. Kita jauh dari Tuhan. Karena kita merasa tidak pantas sebagai seorang Kristen berdosa secara sedemikian. Iblis tawarkan hal-hal yang kita suka. Karena masih ingat tentang kitab suci. Si Lot ya, keponakan Abraham. Lot, manusia ini suka apa? Dia suka daerah yang makmur. Dia suka tempat di mana dia bisa beroleh kemakmuran. Dan itulah dia lihat. Dan dia pindah ke Sodom dan Gomora. Dia ada seorang Kristen. Sangat menarik. Alkitab Perjanjian Baru bilang dia ada seorang Kristen. Jadi kita harus tahu dia itu seorang Kristen. Tapi dikatakan dia ada seorang Kristen yang hidupnya tersiksa. Kenapa? Karena dia hidup di dunia orang-orang berdosa. Sodom dan Gomora. Tiap hari dia melihat kejahatan mereka. Tapi dia suka dari situ. Dia tak pernah mau pergi dari situ. Walaupun dia tersiksa, dia tak pernah mau pergi dari situ. Dia terus ada di situ. Ya sampai Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Tak harus menarik dia keluar. Jadi dia ditawarkan ketika dia memandang. Bukankah Abraham bilang dia boleh pilih? Sekeliling 360 derajat dia memandang, dia boleh pilih. Tapi dia pilih Sodom dan Gomora. Daerah lembah, daerah subur. Dan dia ke sana. Di hatinya memang ada keinginan. Hidup makmur. Dan dia tak pedulikan bahwa kemakmuran diperoleh dari tengah manusia yang begitu berdosa. Iblis akan menawarkan kita hal-hal yang kita senang. Dan kalau kita tak hati-hati, kita akan makan umpan itu. Kekayaan ya, nah bukan saya kekayaan. Kekayaan dalam arti kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman karena sumber keuangan yang cukup, itu bisa menjadi sebuah pencobaan bagi kita. Contohnya ya sangat praktis. Kita menikah dengan orang yang kaya, tanpa kita perhatikan dia itu seorang Kristen, seorang percaya atau tidak. Kita hanya melihat kaya, kita menikah sama dia. Dan itu yang kita inginkan. Hidup seperti itu yang kita inginkan. Ditawarkan sama kita, di hadapan kita. Dan kita ambil. Dan seumur hidup kita harus membayar mahal. Hidup dalam kemakmuran memang. Tapi dengan orang yang tidak takut pada Tuhan. Apa kita mau seperti itu? Ya. Makanya dari awal saya bilang Bapak Ibu, singa ini, bahasa kiasannya, itu begitu menakutkan. Dan dia akan menawarkan kepada kita hal-hal yang pada prinsipnya kita itu suka.
Cuma kita tahu itu berdosa dan kita pendam. Tapi dia tawarkan. Jadi hati ini bergejolak. Kalau kita tak bisa mengendalikan diri, dan kita lakukan, kita terima. Kita terjebak. Habis itu, kita harus menanggung akibatnya. Seperti kita sudah tertelan, dimakan habis oleh singa ini. Lihatlah sekeliling kita, ya, lihat. Lihat juga pada orang Kristen, dan kita bisa menilai apakah benar yang dikatakan firman Tuhan ini. Cara kedua, dia untuk menelan kita habis-habis adalah menimpakan kepada kita kesusahan. Tentu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Tapi iblis menimpakannya untuk menghancurkan. Ditimpakanlah kepada kita kesusahan yang berat. Kita pasti tahu, contohnya itu si Ayub. Kesusahan yang besar dia timpakan. Kita merasa tak berdaya, merasa berat, merasa tak mampu lagi menanggung beban itu. Akibatnya apa? Kita merasa kasihan pada diri sendiri. Kita bilang, kenapa saya harus menderita seperti ini? Apa itu sakit penyakit? Dan kita merasa, kenapa saya harus sakit seperti ini? Orang lain hidup dengan sehat. Kenapa saya harus cacat? Orang lain hidup dengan sehat. Kenapa harus seperti ini terhadap saya? Self pity. Kita merasa kasihan sama diri sendiri. Dan tak puas. Kita mungkin dibuat bangkrut. Dan kita ingat masa-masa kejayaan kita. Masa-masa kita mempunyai usaha yang besar. Dan kita menjadi kecewa. Kenapa saya harus mengalami hal-hal seperti ini? Banyak hal bisa dilakukan iblis, ditimpakan kepada kita segala kesusahan itu. Kita akan mulai dengan merasa belas kasihan pada diri sendiri. Kemudian kalau kita tak berhati-hati, rasa belas kasihan ini akan berkembang menjadi marah kepada Tuhan. Merasa Tuhan tidak bertindak adil terhadap saya. Marah kepada Tuhan. Dan kalau sudah marah kepada Tuhan, kita akan abaikan ibadah kita, abaikan kehidupan doa kita akan abaikan Tuhan. Sekalipun kita masih terus mengaku kita adalah orang Kristen, tapi di hidup kita itu sudah tidak ada Tuhan. Karena kita marah kepada Tuhan. Karena kesusahan hidup yang menimpa kita. Dan paling bahaya adalah ketika kita dalam kesusahan besar itu, di tengah-tengahnya akan muncul pencobaan untuk berdosa. Sangat sederhana Bapak Ibu. Ada orang kena sakit, tak sembuh-sembuh. Akhirnya dia pergi mencari dukun. Itulah yang terjadi. Setelah kecewa sama Tuhan, merasa doanya tak dijawab. Kalau sebatas itu masih satu hal. Tapi sekarang dia bergerak lebih lagi. Berdosa. Pergi mencari dukun. Ada orang kena jatuh ke dalam kemiskinan, kecewa sama Tuhan, merasa Tuhan tak menolong dia lagi,
ketika dia lihat kesempatan untuk mencari uang. Walaupun itu adalah cari uang haram, dia lakukan juga karena dia mau mendapatkan uangnya. Berdosa, jatuh ke dalam dosa. Jadi iblis itu menimpakan kesusahan besar kepada kita, dan kita tak sadar ini adalah usahanya untuk menelan kita. Kita pikir ini hal yang netral, saya tertimpa masalah, kita merasa sedih dengan diri sendiri, kita marah sama Tuhan, dan kita pergi berbuat dosa untuk mengatasi masalah kita hadapi. Akhirnya kita sebagai Kristen bagaimana? Kita kehilangan kesaksian sama sekali, kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan kita menjadi orang Kristen yang menderita. Kalau kita benar-benar ada orang Kristen yang lahir baru, dalam keadaan seperti ini, jiwa kita itu menderita. Karena kita tahu, kita hidup dalam kondisi yang tak benar. Tapi kita tak berdaya di situ. Dan tahun-tahun kita akan dilewati di dalam kepedihan rohani. Jadi pencobaan ini bisa sangat pahit. Karena dia akan membuat kita menjadi orang Kristen yang gagal dan tak berguna. Dan tak ada sukacita kita sebagai orang Kristen. Coba kamu perhatikan, kalau ada orang Kristen yang tak ada sukacitanya, lihat, coba diperhatikan ya, bagaimana hari-harinya telah berlalu. Ada apa di situ yang membuat dia sampai pada kondisi tak ada sukacita sama sekali sebagai Kristen, dan penuh dengan keluhan hidupnya terhadap Tuhan. Apa yang telah dialami sampai seperti ini? Jadi Bapak Ibu menyadari, ya, mengetahui, dan kita harus sadar bahwa kita tak hidup dalam dunia yang vakum. Ada musuh yang akan terus merusak kita. Jadi kita harus punya satu kemauan, kebulan tekad. Saya itu tidak mau ditelan oleh iblis ini. Saya tidak mau dimakan oleh iblis ini. Jadi saya harus hati-hati. Kalau ada sesuatu yang datang kepada kita, sebuah rayuan yang begitu menyenangkan, yang kita suka, tapi kita tahu itu adalah dosa, kamu harus menolaknya. Bagaimanapun juga kamu suka, harus ditolak. Tapi kamu harus melihat dengan jelas. Ini adalah umpan dari iblis untuk merusak kamu. Kalau kita timpa oleh kesusahan besar, apapun juga kesusahan itu, kita harus hati-hati. Apa yang mungkin terjadi pada diri kita. Jangan sampai dia berkembang semakin berat dan semakin merusak kita. Menyadari bahwa ada musuh yang terus berkeliling mencari mangsa, yang berusaha menelan kita, menyadari bahwa rayuan, kesusahan ditimpakan itu bisa sesuatu yang begitu berat, yang kita tak mampu untuk menanggungnya, melawannya, maka kita harus sadar, sumber kekuatan kita itu adalah Tuhan. Kita harus sadar sebagai orang Kristen, saya ini benar-benar harus bersandar pada Tuhan. Kekuatan dari Tuhanlah yang akan menolong saya tidak ditelan oleh singa ini. Ya, perlindungan Tuhanlah yang akan menyelamatkan saya supaya saya bisa tetap berjalan ya sebagai seorang Kristen yang penuh dengan kesaksian baik, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ini adalah fakta nyata bagi orang Kristen. Dan kita harus memilih. Kita mau ditelan atau kita mau hidup berkemenangan. Sadarlah dan berjaga-jagalah.
Ya, harus sadar dan berjaga juga. Waspada. Lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kiranya kita selalu bergantung pada Tuhan dan dilindunginya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, ampunilah kami di hari-hari yang telah berlalu, di mana kami telah menerima umpan dari iblis ini dan jatuh ke dalam dosa dan merusak kesaksian kami, merusak persekutuan kami dengan Tuhan. Ampunilah kami juga Tuhan di hari-hari yang telah berlalu. Apabila kesusahan besar yang kami hadapi membuat kami menjadi kecewa terhadap Tuhan, bahkan berdosa terhadap-Mu. Tuhan, kami orang lemah dan berdosa. Kami mohon Tuhan Yesus ampuni kami dan hapuskan segala dosa kelemahan kami ini. Kami mohon Tuhan Yesus selalu membentengi kami dan menolong kami semata kami selalu memandang kepadamu. Kami akan berlindung pada Tuhan. Supaya kami bisa terlepas dari semua pencobaan ini dan menang apabila kami dihadapkan pada semua kesusahan. Tuhan Yesus, bantulah dan lindungilah segenap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.